Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi chapter 21 tentang accounting for leases. Saya Afifah Juliana beserta teman saya Diah Retnawati dan Nida Nurfajriyah. Ruang lingkup leasing. Leasing adalah perjanjian kontrak antara lessor dan leasee yang memberikan hak kepada leasee untuk menggunakan aset yang dilisikan, yang dimiliki oleh lessor untuk periode tertentu. Aset apa saja yang bisa dilisikan? Yang pertama ada IT, transportasi, bangunan, dan pertanian. Konsep dasar untuk leasing. Mentransfer dengan kapitalisasi berarti mentransfer manfaat dan resiko dari aset tetap yang ditransaksikan. Leasing yang tidak mentransfer seluruh manfaat dan resiko aset yang ditransaksikan dikategorikan sebagai operating leasing. Jurnal untuk operating leasing, beban sewa pada Jurnal pada operating leasing, beban sewa pada kas, lalu jurnal capital leasing, aset leasing pada utang jangka panjang leasing. Walaupun kepemilikan terhadap aset mungkin tidak berpindah, selaras dengan kepindahan manfaat. Akuntansi dari sisi leasing. Jika leasing mengkapitalisasikan transaksi leasing, didebit ke aset leasing dan dikredit ke utang leasing. Caranya dengan mempresent value-kan beban sewa. Dengan mencatat depresiasi aset leasing, lalu membayar beban sewa untuk membayar bunga dan utang pokok leasing. 4 kriteria finance leasing. Pertama, ada lessor mentransfer kepemilikan ke leasing. 2, leasing mengandung opsi untuk membeli. Yang ketiga, waktu leasing material dibandingkan dengan umur ekonomis aset. Yang keempat, nilai sekarang beban sewa menghasilkan jumlah yang material dibandingkan jumlah harga pasar aset. Dengan catatan, satu atau lebih kriteria di atas, jika terpenuhi maka dikategorikan sebagai finance leasing. Kriteria kapitalisasi. Tes pemulihan investasi. Pembayaran sewa minimum. Ada pembayaran sewa minimum, nilai residu yang digaransikan, penalti jika tidak memperbarui kontrak leasing, dan opsi pembelian dengan harga murah. Biaya eksekusi terdiri dari asuransi, reparasi, dan pemeliharaan, dan pajak. Tidak termasuk dalam minimum leasing payment. Tarif bunga. Tarif bunga dibedakan menjadi dua, yaitu tarif implisit dan tarif inkremental pinjaman. Pembayaran sewa minimum nilai saat ini menggunakan tarif bunga implisit. Jika tarif bunga implisit sulit ditentukan, maka leasing menggunakan tarif bunga inkremental. Aset dan liabilitas diukur secara berbeda. Aset dan liabilitas dicatat sebesar nilai rendah antara 1. Nilai sekarang dari minimum leasing payment, atau yang kedua, nilai pasar dari aset leasing. Periode depresiasi. Jika perjanjian leasing termasuk transfer kepemilikan, maka periode depresiasi sama dengan umur ekonomis. Lalu, jika perjanjian leasing tidak ada transfer kepemilikan, maka periode depresiasi sepanjang umur leasing. Metode bunga efektif digunakan untuk mengalokasikan beban sewa ke beban bunga dan ansuran uang dan ansuran pokok utang. Konsep depresiasi. Depresiasi dan penurunan merupakan proses akuntansi yang terpisah. Metode operating. Leasing menandatangani sewa untuk memanfaatkan aset selama masa sewa tanpa memperhitungkan pembayaran di masa yang akan datang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nida Nurfajriyah. Selanjutnya, ini di sini ada masalah-masalah khusus. Yang pertama itu ada nilai residu. Kedua, leasing yang dianggap penjualan atau lessor. Ketiga, opsi pembelian dengan harga kesepakatan. Keempat, kos langsung mula-mula. Kelima, klasifikasi lancar versus non-lancar. Keenam, penjelasan disclosure.
Nilai residu. Nilai residu adalah perkiraan nilai wajar pada akhir masa leasing. Nilai residu yang digaransi atau leasing setuju untuk membayar perbedaan antara nilai wajar sesungguhnya dengan nilai wajar yang dijamin pada akhir masa leasing. Pembayaran leasing. Lessor bisa menaikkan pembayaran leasing karena kenaikan nilai residu yang digaransi. Perlakuan akuntansi nilai residu oleh leasing, yaitu pembayaran minimum leasing termasuk nilai residu yang dijamin tetapi tidak termasuk nilai residu yang tidak dijamin. Opsi beli dengan harga kesepakatan atau leasing. Nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum memasukkan nilai sekarang dan harga beli kesepakatan. Perbedaan antara harga beli kesepakatan dengan nilai residu yang dijamin pada perhitungan depresiasi. Lancar versus tidak lancar. IFRS tidak memberikan cara menghitung jumlah yang dikategorikan lancar dan tidak lancar, baik dengan annuity due maupun ordinary annuity. Melaporkan pembayaran pokok utang untuk periode yang akan datang sebagai utang lancar. Ini soal chapter 20. Exercise 20.3. Penyusunan lembar kerja pensiun. Menggunakan informasi di exercise 22, siapkan lembar kerja pensiun memasukkan 1 Januari 2019. Saldo menunjukkan 31 Desember 2019. Saldo dan jurnal pencatatan beban pensiun. Feldre SPA provides the following information about its defined benefit pension plan for the year 2019. Belum. Service cost-nya ada $90.000, contribution to the plan-nya ada $105.000, benefits paid-nya ada $40.000, plan asset at Januari 2019-nya ada $640.000, defined benefit obligation at Januari 2019-nya ada $700.000, dan discount interest rate-nya 10%. Nah, yang ini jawaban untuk yang exercise 20.3 ya. Di sini ada lembar kerjanya si Feldre Company. Dari data tersebut, kita bisa dapatkan jurnalnya yang di bawah itu ada pension expense pada pension asset liability, itu pension expense-nya 106.000 dan pension asset liability-nya 9.000, itu di debit, dan itu apa sih? Dan ada comprehensive income-nya itu 10.000 di kredit dan pada cash-nya 105.000 di kredit. Soal yang kedua, exercise 2013, lembar kerja untuk exercise 2012. Menggunakan informasi di exercise 2012 tentang program pensiun manfaat pasti. Ericsson PLC siapkan lembar kerja pensiun 2019 dengan jadwal tambahan perhitungan. Buatlah air journal di 31 Desember 2019 untuk mencatat beban pensiun dan dana pensiun terkait transaksi. Juga tunjukkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat soalnya, datanya face benefit obligation-nya di tanggal 1 Januari 2019 itu 1.500 euro, di 31 Desember 2019 1.900 euro, akumulat itu apa di? Akumulat bacanya gimana? Accumulated benefit obligation-nya di 1 Januari 2019 1.900, di 31 Desember 2019 2.730, defined benefit obligation-nya di 1 Januari 2019 2.500, 31 Desember 2019 3.300, plan asetnya di 1 Januari 2019 1.700, 31 Desember 2019 itu 2.620, dan diskon interest rate-nya di 31 Desember belum diketahui di 31 Desembernya, dan service cost for the year
2019-nya itu ada 400 di 31 Desember 2019, contribution-nya 700 di 31 Desember, dan benefit paid in 2019-nya 200 di 31 Desember. Untuk jawaban soal di atas, di sini yang A ada actual return-nya dengan rumus tersebut dan didapatkan fair value of plan asset-nya di 31 Desember 2019 yaitu sebesar $2.620. Terus dikurang sama fair value of plan asset-nya di 1 Januari 2019 itu 1.700, maka hasilnya dapat 920. Lalu di sini ada contribution-nya sebesar 700 dan dikurang benefit paid-nya 200. Itu kan totalnya 500 dan 920 dikurang 500 ketemu 420 actual return on plan asset in 2019. Ini gue terakhir ya. Selanjutnya nih yang B ada computation of pension liability gains and loss and pension asset gains and loss. Itu yang pertama. Gimana cara bacanya anjir? Langsung aja kali ya. Yang pertama itu didapat dari data tersebut liability loss-nya hasilnya $350 dan yang kedua di situ dapat net gain or loss-nya $100 minus $100. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Diah Retnowati. Selanjutnya, lanjutan jawaban dari exercise-nya. Yang C, karena tidak ada keuntungan atau kerugian yang ada pada awal periode, tidak terjadi amortisasi. Oleh karena itu, perhitungan koridor tidak diperlukan. Contoh bagaimana koridor akan dihitung diilustrasikan pada halaman berikutnya dengan asumsi rugi bersih sebesar $240 pada awal tahun. Berikut merupakan perhitungan di awal tahunnya. Dari data di atas bisa terlihat pension expense untuk tahun 2019 sebesar $480. Kemudian soal problem 20.3, beban pensiun dan entry jurnal. Goscalp PLC mensponsori program imbalan pasti untuk 100 karyawannya. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan aktuaris memberikan informasi berikut. Yang pertama, ada aset program pensiun atau nilai wajar dan nilai aset terkait pasar sebesar €200.000, akumulasi kewajiban manfaat sebesar €260.000, dan kewajiban imbalan pasti sebesar €380.000. Rata-rata sisa masa kerja bagi karyawan peserta adalah 10 tahun. Semua karyawan diharapkan menerima manfaat berdasarkan program tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2019, aktuaris menghitung bahwa nilai sekarang dari manfaat masa depan yang diperoleh untuk pelayanan karyawan yang diberikan pada tahun berjalan sebesar €52.000. Yang ditentukan kewajiban manfaat adalah sebesar €490.000. Nilai wajar aset pensiun adalah €276.000 dan akumulasi kewajiban manfaat sebesar €365.000. Diskon atau bunga tarifnya adalah sebesar 10%. Pengembalian aktual atas aset program adalah €11.000. Perusahaan saat ini berkontribusi tahun untuk program pensiun sebesar €65.000. Tidak ada manfaat yang dibayarkan saat tahun ini. Instruksi dari soal tersebut menentukan komponen beban pensiun yang akan menentukan komponen beban pensiun yang akan dikenai di tahun 2019 dengan hanya 1 tahun terlibat, tidak perlu mempersiapkan lembar kerja, membuat ayat jurnal, menghitung jumlah kenaikan atau penurunan di tahun 2019 dalam keuntungan atau kerugian, serta menunjukkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada tahun 2019. Pension expense for 2019 comprehensive. Yang A ada pension expense di tahun 2019. Service cost-nya diketahui $52.000, ada interest on projected benefit obligation sebesar $38.000, actual return on plan asset sebesar minus $11.000, dan unexpected loss sebesar minus $9.000.
Tidak ada amortization of gain or loss di tahun 2014, maka amortization of prior service cost-nya sebesar 15.000. Jadi, pension expense di tahun 2019 itu sebesar $85.000. Kemudian ada journal entries di tahun 2019. Jurnalnya ada other comprehensive income, gain or loss sebesar 29.000 di debit, pension expense 85.000 di debit, dan pada kas 65.000 di kredit, pension asset atau liability 34.000 di kredit, dan other comprehensive income sebesar 15.000 di kredit. Yang C ada tahun 2019, ini increase atau decrease di gain or loss. Yang pertama, di tanggal 31 Desember 2019 mengenai New Actual Computed PBO. Didapat liability loss-nya sebesar $20.000. Lalu di tanggal 31 Desember 2019 ada fair value of plan assetnya sebesar $276.000. Setelah dihitung, didapat aset loss sebesar 9.000, maka net loss di tanggal 31 Desember 2019 dengan $20.000 liability loss ditambah 90.000 ditambah dengan net loss di tanggal 31 Desember 2019 ada liability sebesar 20.000 itu loss dan ditambah $9.000, maka hasilnya $29.000. Kerugian bersih sebesar $29.000 dalam akumulasi saldo pada tahun 2020. Koridor pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 10% dari yang lebih besar dari $490.000 atau PBO atau $276.000 nilai aset terkait pasar. Karena koridor 49.000 lebih besar dari saldo dalam akun OCI, gain or loss yang terakumulasi sebesar 29.000, tidak akan ada amortisasi keuntungan atau kerugian pada tahun 2020. Hal ini menyusul bahwa tidak ada amortisasi yang terjadi pada tahun 2019 karena tidak ada saldo yang ada di rekening akumulasi atau GL pada awal tahun 2019. Yang kedua ada financial statement di tahun 2019. Income statement pension expense sebesar $85.000. Lalu ada comprehensive income statement-nya. Di sini tidak diketahui net income-nya, maka comprehensive income-nya juga tidak diketahui. Lalu balance sheet-nya ada liabilities, pension asset or liability sebesar $214.000. Stockholders equity-nya, accumulated other comprehensive loss-nya $135.000 dan accumulated other comprehensive loss-nya jadi $29.000. Berikut merupakan general journal entries. Balance pada tanggal 1 Januari 2019, pension asset liability-nya itu $180.000. Lalu di tanggal 31 Desember 2019 menjadi $214.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.